Enaknya bertani jagung itu sederhana ya, simpel dan tidak membutuhkan modal yang besar. 9 ton itu kalau dikalikan harga sekarang 4.000 udah 36 juta. Perkenalkan, nama saya Baskoro. Saya adalah petani jagung dan petani cabai yang berasal dari Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Di usia yang masih muda ini, kenapa saya bertani? Karena sebenarnya itu adalah panggilan hati saya melihat sektor pertanian ini masih minim atau banyak anak muda yang enggan bertani, sehingga menumbuhkan hasrat saya untuk bisa terjun di dunia pertanian, walaupun mungkin basic saya bukan di dunia pertanian. Nah, ini adalah kesempatan saya, peluang saya untuk bisa belajar dan mengambil peluang bidang pertanian ini untuk bisa lebih besar dan lebih maju lagi di Indonesia ini. Pertanian ini sebagian banyak orang itu mindsetnya memang kurang menarik, kotor. Ini menjadi perhatian saya sebenarnya. Menurut saya, kalau dikalkulasi dari hitung-hitungan sekarang lah, itu pertanian itu kalau ditekuni hasilnya luar biasa. Contohnya ya komunitas tanaman jagung inilah. Ini menjadi komunitas yang utama untuk penghasilan bulanan dalam keluarga saya. Kalau kita tekuni, hasilnya luar biasa. Penghasilan kita itu bisa dikatakan tidak kalah dengan pegawai kantor begitu. Dari sektor jagung saja, kalau kita hitung-hitung ya, setiap 1 hektarnya itu menghasilkan kalau bagus ya sekitar 10 ton. Tapi ya berharapnya di sini itu 9 ton aja lah. 9 ton itu kalau dikalikan harga sekarang 4.000 udah 36 juta. Dihitung produksinya, keuntungan kita ya udah separuh lebih lah, 15 sampai 20 juta itu sudah lumayan. Cukup untuk hidup, cukup untuk bahagian keluarga, untuk shopping, nah itu boleh lah itu. Bertani jagung itu sebenarnya mudah, karena apa? Obatnya nggak banyak. Terus dari segi perawatan juga, kalau di pertanian yang saya terapkan itu hanya 12 kali kita lihat lahan aja, itu sudah insya Allah udah jadilah tanamannya. Gitu. Pemupukan juga sangat simpel, hanya 3 kali, dan itu pun sangat sederhana pupuknya. Untuk kegagalan ya pasti pernah, karena namanya belajar itu pasti ada proses gagal, ada proses berhasil. Nah, dari jagung sendiri pernah ya tidak tumbuh ataupun terkena bule, terkena hama penyakit, itu pernah, Mas. Jadi di awal untuk modal itu saya perputaran sebenarnya dari tanaman jagung ini sendiri, sehingga mungkin barangkali saat ini punya banyak lahan itu karena mengembangkan lahan-lahan yang mati, terus saya sewa dengan hasil jagung ini sendiri. Sebenarnya itu menjadi fokus sistem pertanian yang saya terapkan. Modal itu sebenarnya nomor sekian. Yang paling penting itu sebenarnya ilmu dulu. Bagaimana kita bisa menguasai satu komoditas saja, misalnya jagung. Dari modal ilmu tersebut kita akan mendapatkan relasi, sehingga apa? Kita bisa mendapatkan peluang untuk menyewa lahan yang lain lagi itu. Jadi bertani itu tidak harus punya sendiri tanahnya. Di Jawa ini ribuan hektar, Mas. Kalau kita lihat itu sawah sekarang itu banyak yang nganggur. Jadi ini peluang kita untuk bisa meningkatkan pertanian kita di Jawa ini, Pulau Jawa lah khususnya. Dari pemasaran saya ada beberapa yang kerjasama. Jadi ketika menjual hasil panen, saya tidak repot-repot lagi mencari tengkulak atau mencari bakul, sehingga saya kerjasamakan saja hasilnya. Baik itu ada yang kerjasama untuk silase, untuk produksi pakan, ada juga produksi benih, itu juga ada. Terus ada juga yang ke bakul atau tengkulak, itu opsi terakhir apabila nanti harganya mungkin barangkali bisa bersaing. Nah, itu ini jenis jagung hibrida. Di lahan ini
ini sistemnya adalah TOT, tanam langsung gitu. Jadi kita tidak ada pengolahan lahan, yang ada adalah hanya penambahan penyemprotan bakteri atau mikroorganisme di komposter tanah. Setelah itu untuk perawatan yang pertama di umur kurang lebih 12 hari itu untuk pemupukan pertama. Ya, yang kedua umur sekitar 25 hari itu pemupukan kedua. Yang ketiga umur 45 hari itu baru pemupukan ketiga. Perawatan selanjutnya setiap 10 hari sekali itu saya lakukan penyemprotan obat ular sehingga tidak ada yang terkena ular atau ulat ya. Setelah itu kita lakukan pengecekan ya, setiap 10 hari sekali itu kita cek bagaimana kondisinya, sehingga ketika mau panen itu biasanya saya hilangkan dulu daun bawahnya, nanti bisa untuk kita tumpang sari tanaman yang lainnya, misalnya tanaman cabai atau tanaman terong. Dari tanam sampai panen itu sekitar 100 hari, ada yang 115 hari itu ada, tergantung varietas sebenarnya. Keunggulan jagung di sini yaitu tahan hama penyakit, terutama penyakit bule, terus tahan dengan cuaca yang kering, terus rendemannya juga bagus, Mas. Untuk jarak tanam itu kita gunakan jarak tanam 70 x 20 cm. Jadi di sektor pertanian ini kalau kita bertani itu jangan lupa untuk punya ilmu dulu ya. Kita bertanya dulu dengan mentor kita, dengan orang yang lebih tahu dulu. Waktu dulu saya juga awam sekali dengan pertanian yang sifatnya praktis ya. Itu saya bertaninya dibimbing dengan mentor saya. Jadi mentor saya itu juga luar biasa. Nah, ini dengan adanya mentor ini membuka cakrawala kita untuk bisa bertani ini harus dengan ilmu, tidak dengan mengasal aja gitu. Jadi untuk kedepannya para petani itu harusnya mengandalkan ilmunya dulu untuk bisa maju di pertanian ini. Karena berdasarkan pengalaman saya waktu itu juga kerja di daerah Jepang ya, di Jepang itu saya sangat terkagum dengan petani di sana. Petani di sana itu sangat dimuliakan sama pemerintah, sama orang-orang di sekitar. Karena apa? Dari segi penghasilan itu petani di Jepang sangat tinggi hasilnya. Dan juga di lingkungan sekitar atau sosialnya juga dihargai petani di sana itu. Terkait pertanian ini yang paling membedakan itu teknologinya, Mas. Kalau di sana itu teknologinya serba praktis ya. Jadi penggunaan mungkin tenaga kita ini sangat minim karena menggunakan teknologi-teknologi yang sangat efisien dan sangat praktis di sana, Mas. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana ke depan itu pertanian ini bisa lebih maju lagi dengan kita banyak belajar dan banyak mengeksplor ya pengalaman kita di bidang pertanian ini, terutama menggunakan teknologi ini. Prospeknya ke depan itu mungkin barangkali jagung harus lebih kita tanam lagi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Melihat berita sekarang itu banyak sekali ya informasi-informasi di media sosial yang mengatakan jagung itu harus impor ya, karena kekurangan stok di dalam negeri. Nah, ini menjadi peluang kita, prospek kita petani jagung agar lebih semangat lagi dalam bertani. Karena apa? Itu adalah peluang kita untuk bisa meningkatkan hasil produksi jagung. Kalau mau main ke lahan atau mau silaturahim ke tempat saya, base campnya ada di Klaten ya. Di Klaten itu ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Manjungan. Terus yang kedua ada di Kabupaten Boyolali, di Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Dan apabila ingin tahu media-media sosial saya bisa dikunjungi di Facebooknya, namanya Dian Surya Baskoro, dan IG-nya juga sama, Dian Surya Baskoro. Dan untuk lembaga di pertanian yang saya kelola ini ada namanya Agrisia Tani Indonesia, bisa ditemukan di TikTok teman-teman semua. Dan nomor WA saya bisa dicatat 0856
4324 2382. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sukses selalu. Jangan lupa nonton Cap Capung.